Percuma kaya kalau sakit-sakitan. Yoi, kayak ustadz aja butuh cuma. Welcome to teman jalan. Buat temenin kalian di jalan. Kalian sering gak sih dengerin ceramah gitu yang ngomong, buat apa kaya kalau sakit-sakitan gitu. Lebih baik apa adanya tapi bahagia. Nah, inilah salah satu kisah nyata. MIDS hole. Karena gak mau bayar operasi, suami saudaraku pakai uang warisan atau uang kuliahku. Conflicted. Tergantung sih operasinya apa. Operasi pembesaran pipiu? No. Operasi gagal ginjal? No. Operasi patah tulang? Kalau saya sendiri sih tinggal di Amerika. Indonesia BPJS gratis. Gimana tadi menurutmu? Adik ipar disuruh bayarin operasi kakak iparnya, menurutmu gimana? Gak bisa sih, kecuali emang kakak iparnya nih ya udah langsung verdict aja. Oke, verdict. Bayar. Asshole apa enggak? Asshole. Menurut aku enggak. Nah, itu bukan anakmu ya, kakak ipar. Setuju. Oke. Konteks. Kakak perempuanku berusia 27 tahun. Aku juga perempuan berusia 18 tahun. Kita kehilangan ayah kami 1 tahun yang lalu. Ayah adalah orang tua kami satu-satunya. Ibu gak pernah ada dalam hidup kami. Ayah ninggalin warisan buat kita berdua. Kakakku pakai itu buat beli mobil baru dan ngerenov rumahnya. Aku tinggal sama tanteku. Karena kakak iparku gak bolehin aku tinggal bareng sama kakakku, aku berencana make uang warisanku buat bayar biaya kuliah. Aku pengen banget jadi dokter, tapi masih belum mutusin mau spesialis apa. Keren. Kakakku dan aku gak pernah deket. Sejak dia udah nikah sama suaminya yang punya sakit kronis itu, yang suka ngomongin ayah di belakang dan ngejekin penyakitnya dan bikin keributan di pemakamannya, hanya karena dia sakit dan dia gak bisa mengkondisikan sikapnya. Aku udah jauhin diri, tapi kakakku terus datengin aku akhir-akhir ini, curhat terus tentang kondisi kakak iparku. Suaminya tuh sering keluar masuk rumah sakit karena masalah jantung dan harus dioperasi. Dia suka ngebahas soal warisanku beberapa kali, tapi akhirnya aku motong omongannya dia. Lalu akhirnya dia langsung nanyain apa aku bisa bantu dia buat bayar operasi suaminya. Dan dia bakal ngembaliin kok kurang dari setahun. Aku pun ngerasa gak enak karena kalau aku ngasih uang warisanku yang jumlahnya besar itu, maka gak ada jaminan kan kalau dia bakal balikin sebelum waktunya buat daftar kuliah. Aku ngambil jeda 1 tahun, tapi aku tahu kalau kakakku gak bisa ngembaliin sebanyak itu. Dan aku ngerasa kalau aku mempertaruhkan masa depanku. Aku nolak buat ngebantu dia dan dia pun nangis di rumah tanteku sambil ngata-ngatain aku, bilang aku gak punya hati, kejam, gak berempati. Dia bilang kalau seharusnya kesehatan suaminya itu prioritas dan aku harus bantu, karena pendidikan kan gak ada apa-apanya dibandingin kesehatan seseorang. Dan bertanya apakah aku seneng kalau ngelihat dia jadi janda dan keponakanku jadi gak punya ayah. Tanteku sih nyaranin orang lain buat ngebayar, tapi kebanyakan dari mereka memutuskan hubungan dengan kakakku dan suaminya. Aku pun bilang kalau kondisi kesehatan suaminya yang buruk itu kan bukan salahku. Sesaat setelah dia nyalahin dan bikin aku bersalah, dia terus nangis. Dan meskipun tanteku bilang kalau dia gak mau ikut campur, kakakku bilang kalau dia harus bersiap dengan masalah permanen antara aku dan kakakku kalau aku gak mau nolong dia sekarang. Dia terus ngirimin aku pesan dan foto-foto keluarganya yang bilang ke aku kalau inilah yang aku bilang enggak. Keluarga yang sehat dan bahagia dengan ayah dan suami yang sehat. Aku nangis dan ngerasa egois sebagai seorang tante dan seorang adik. Aku nanya sama temanku dan dia bilang buat ngebiarin aja mereka buat jual mobil dan barang-barang mewah milik mereka yang udah mereka beli untuk bayar operasi. Dan ngingetin kalau aku ngasih uang, maka aku gak akan bisa ngedapetin uang itu balik. Dan aku gak akan pernah bisa kuliah di kedokteran. Tapi keputusannya itu aku kira tuh yang dapat warisan satu-satunya dia gitu kan.
Ternyata kakaknya juga dapat warisan dan dipakai buat kayak gitu. Dan temennya tuh ternyata pinter banget, suruh jual aja semuanya buat operasi. Anjir. Iya, harusnya kan jual mobil, jual rumah, semuanya kan. Itu kan nggak penting. Toh nggak nyampe setahun katanya duitnya balik. Iya. Ya udah kan nyewa dulu setahun, terus ntar duitnya balik beli lagi. Bener Selesai. juga, butuh tim financial planner nomor 1 di Indonesia. Ya aku dulu waktu pernah mama bilang, mama pinjem dulu sekian juta buat ini gitu kan. Nanti minggu depan udah ada kok kayak gitu-gitu kan. Aku tahu banget dia pasti jujur kan. Dia sebenarnya pasti jujur. Cuman maksudnya nggak kayak orang-orang kebanyakan yang janjiin berapa minggu ternyata nggak dibayar gitu. Ya. Aku sadar banget mamaku pasti jujur. Cuman aku pengen mengajarkan bahwa nggak semua yang kita pengen itu harus kita dapetin sekarang juga gitu loh. Jadi aku bilang, ya kalau emang minggu depan udah ada uangnya, kenapa nggak nunggu minggu depan aja sekalian? Aku bilang gitu. Terus ya udah mama bilang, oh ya udah kayak gitu. Karena beneran orang-orang itu tuh kayak nggak kayak gitu mikirnya. Kayak ngerasa aku pengen ini, aku harus dapetin ini kayak gitu kan. Dan sekarang juga gitu. Itu problemnya dari balik lagi ntar ngomongin orang KPR, orang punya Nyicil anak, mobil. ya segala macem lah itu. Ini ada komen nih. Temanmu benar, kamu gak akan pernah dapetin uangnya balik karena kamu gak akan mau ngelepasin barang-barang mewahnya. Dia lebih milih buat ngebelanjain warisannya, gak nyimpen buat hari buruk, dan gak berhak atas milikmu karena perencanaan keuangan yang buruk. Kamu bukan asshole gitu. Benar. Kalau aku masih tetap kayak awal verdikku sih, dia gak asshole. Menurutmu? Ya nggak esol lah. Udah berubah pendapat. Karena konteksnya sangat bagus. Aku awalnya kira dia juga pengen sekolah bikin film lah, sekolah seni kayak gitu. Ternyata dia pengen dokter, berarti kan dia belajar beneran berarti gitu. itu adalah suatu hal yang emang ngasilin duit balik. Iya paling enggak bukan cuma main-main doang gitu kan. Bukan sekolah filsafat. Iya benar. Nikah sama politisi nantinya jadinya. Oh makin lebar ya. Tapi banyak emang orang-orang yang financial planningnya itu buruk, terus mereka tuh nggak mau ngaca, tapi lebih milih harus orang lain yang menanggung. Iya benar. Atas pilihan-pilihan buruknya dia gitu loh. Kayak orang-orang yang misalnya nggak punya duit nih, tapi dia habis nikah langsung punya anak. Terus tahun depannya punya anak lagi, terus tahun depannya punya anak lagi sampai punya anak 4 mungkin gitu ya. Mbak punya anak 4, terus tiba-tiba ada waktunya mereka harus masuk sekolah gitu kan. Iya. Mungkin awal-awalnya cuma ASI, ya udah habis itu susu formula pun nggak usah dikasih lah, minum air doang aja, terus makan juga apa yang ada aja di rumah kayak gitu kan mungkin masih bisa ya. Tapi ketika udah masuk masa sekolah kan mau nggak mau, walaupun sekolah gratis misalnya, tetap butuh beli seragam, tetap butuh bayar foto, tetap butuh nabung harian atau bulanan, atau misalnya harus ada pariwisata kemana harus bayar lagi. Itu kan pelan-pelan bakal kerasa beratnya kan. Nah mereka tuh nggak mau merencanakan dari awal. Harusnya kan kalau dari awal mereka merencanakan, oh punya anak 1 ngeluarin uang sekian, anak 2 sekian, 3 sekian, 4 sekian gitu kan. Jadi oh berarti saat yang ini nomor ini usia segini aku harus udah nyiapin uang segini, berarti sekarang tiap bulan aku harus nabung berapa untuk nyiapin ntar dia bayar ini. Tapi banyak yang nggak kayak gitu. Banyak tuh yang ya udah apa adanya aja, biarin jalan aja, ntar giliran waktu bayar itu tadi nggak bisa bayar, terus malah pinjem ke adeknya, pinjem ke tetangga, pinjem ke sepupu kayak gitu dengan alasan kamu kan masih single sih, Mbak pinjem dulu lah, nanti kayak juga gitu diganti. ya. Apalagi juga selain minjem duit, mereka kadang-kadang juga minta waktu kayak gitu kan. Kamu sibuk apa sih? Udahlah rawat nih bentar lah anak-anak. Dia nggak ngapa-ngapain gitu, kan, temenin nih, Mbak mau pergi sebentar. Gitu. Tahu-tahu sampai malam dari pagi gitu kan. Yang punya anak siapa, yang nggak punya hidup siapa jadinya ujung-ujungnya. Dan orang-orang kayak gitu tuh detach dari menyalahkan diri sendiri. Nggak pernah mau ngaca. Dan nggak pernah mau berterima kasih sama orang yang ngebantuin, yang ngutangin. Rasanya kayak itu kan udah kewajibanmu. Iya, emang kewajibanmu ngutangin kayak gitu. Iya benar-benar. Nggak ada kewajiban apa-apa anjir. Celin banget ya orang-orang kayak gitu ya. Ada saran mungkin untuk orang-orang yang kayak gitu? Orang-orang yang nggak bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Ya nggak ada sih, asal jangan deket-deket aku kayaknya. Benar. Soalnya susah juga ya buat menyadarkan gitu ya. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu ya.
Oke, I think that's all for today. Bye bye.